Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di BAT Bola adalah teman. Nah, Yes, kesekian. kita udah banyak. Makin malam makin panas. Tonton aja bahasannya. playlist di bawah ini. Oke, kita masuk fase apa? Apa ya? Bahas pemain sepak bola bosan ya? Bosan. Kita coba bahas Bahas sesuatu. tim bosan. Bahas tim wrestling Udah kali ya. sering lah kali Oke. di channel lain juga banyak. Kita Oke, kita coba bahas sekarang Betul. arsitek dari sebuah tim. otak atau apa ya? Ya. Coffee makernya atau baristanya Kalau lah di kalau gedung boleh mah dibilang mah. arsitek lah. Atau chefnya. Percaya nggak percaya ya. Walaupun timnya bagus, pelatihnya jelek, Betul. ya jelek. Balik lagi, masakan bahannya banyak tapi nggak bisa Raciknya? ngolahnya jelek juga. Ya kita akan ngebahas pelatih, Manajer mungkin manajer mungkin, atau apa? Coach mungkin? bukannya Kita ya. nggak tahu ya. Itu. Banyak versi lah. Nah di sini itu kita akan membahas 3 pelatih di era modern. Empat. Oh iya maaf, empat pelatih di era modern. Empat. Udah Kita malam ya. Nyiapin 4 nama Ngantuk nih. gitu ya. Empat nama di sepak bola modern. Oke. Yang pertama siapa dulu? Kita gini dulu deh. Kita Kita urut, dulu urut. masalahnya, batasannya deh. batasannya. Pertama ini kita coba bahas pelatih ini dari tahun 2000-an lah ya. Di Ya. sini bisa beberapa pemain pelatih kita tahu mainnya kapan. Betul. Ya, kita tahu dia sempat main. Saya mau. Terus kita tahu perjuangan awalnya. Betul. Ya, kita tahu awal dia melatih tim apa. Apa? Terus kita ngelihat prestasinya Prestasinya dia sebudak. dapat piala juga. Betul. Dan ini mengganti nama-nama pelatih zaman dulu. Mungkin Betul. dari zaman kita dulu kita tahu nama-nama Hector Cooper, Betul. terus nama-nama Ferguson, Wenger, Capello, Capello, terus Ancelotti. Banyak, Yang mungkin Pak. beberapa masih melatih ya, tapi Betul. udah dianggap pelatih senior. Nah sekarang Ranieri ini lah, generasinya sebenarnya kita tahu nih, ini pelatih siapa? Awal Betul. munculnya kita tahu nih. siapa? Kita tahu dari apa ya, masa-masa dia merintis. Awal-awal merintis jadi pelatih. Oke, ya. batas bawah ya. Batas bawahnya Mourinho. Oke. Oke. Yang pertama Mourinho, yang kedua Pep Guardiola, Yang ketiga Simeone, Simeone, yang yang terakhir terakhir Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Kenapa kita kategoriin 4 ini apa ya, diurut 4 ini karena Kenapa kita pilih memiliki 4 ini ya? pilih Gitu ya. 4 ini karena mempunyai gaya permainan di Dan masing-masing dan berhasil membawa gelar. dan udah pasti Banyak kok pelatih lain yang Udah pakai pasti. contoh misalkan misalnya kita tuh sempat Pochettino ya. jago kok tapi memang dia belum dapat piala aja ya. Makanya nggak kita masukin ya. Terus siapa lagi mang pelatih yang hebat mang? Conte juga ada. Conte bisa sih ya Tapi tapi nggak nggak bawa tahu sih belum mungkin ya. era apa ya? Belum memorable lah. Memorable ya. Allegri lah. Allegri buat Siapa? kita belum. Sorry ya. Ini menurut kita ya. Betul, menurut Suka nggak suka kita. ini menurut kita. Terus siapa yang di PSG sekarang tuh? Tuchel. Tuchel. Belum seperti 4 orang ini ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama Special Mourinho. one. The The special one. Oke, kenapa kita memasukkan Mourinho? Karena apa ya? Ini yang membawa sepak bola pragmatis. Pragmatis. Jadi gimana sepak bola zaman dulu kalau teman-teman kangen nggak ya main zaman dulu Betul. jenuhnya Serie A dulu kayak apa ya Betul. lihat aja Mourinho Lihat main Mourinho gitu main. ya Betul, gitu setuju. gitu jadi ya tapi kadang-kadang Yang penting itu menang. dibutuhkan gitu ya penting menang. Apapun Apapun cara mau parkir caranya. pesawat kayak mau Betul. parkir bis istilahnya Parkir bis, pesawat dan Hmm. sebagainya, apapun sebutannya, defense kenceng-kencengnya dan nyetak gol. Udah, simpel. oke kita bicara prestasi dimulai dari Porto juara Liga Foto Champions dulu deh. Dari tim yang menurut kita mah tim biasa aja gitu Hmm. ya. Yang nggak mungkin Yes. lah kayaknya juara champion juara 2004 dengan skuad yang emang gitu, waktu itu juga kita nggak tahu ini akan jadi pemain-pemain bintang Karena ya. kita nggak nyangka di finalnya juga waktu itu cuma Porto lawan Monaco kan Siapa aja foto waktu itu? Deco, Carvalho Ferreira, Ferreira betul terus Siapa lagi? kipernya Baya ya. Peter Baya kipernya ya Bener, Peter bener, Baya kalau Baya nggak ya. salah Peter Baya kan Kalau masih nggak salah 2004 masih Moutinho, enggak Moutinho kesininya. Ya pokoknya itulah ya era di mana Mourinho bawa pemain-pemain Porto hebat. jadi klub hebat ya. Satu ya bisa maksudnya gini Porto itu tim besar sebenarnya Besar cuman memang di Portugal. ya Portugal kan Lokalan Portugal muncul. ya. Saya pribadi baru dengar nama Portugal itu pas Euro 2000 Betul. Euro 2000 Euro 2000 yang ngalahin Inggris kan Iya, ya betul. nah Inggris ada Abel Xavier mang zaman Betul. dulu No Gomez Mano Gomez. Figo gitu kan nah Abel Xavier itu tuh yang ada. beda generasi lah generasi Porto itu nama-namanya kita kaget ya ada nama Deco, Betul. Carvalho, Pereira Muncul ya, muncul gitu. generasi baru kan generasi baru yang di mana ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Tapi ternyata impactnya besar. Nah, Mourinho langsung pindah ke Chelsea nah era Abramovich. Abramovich langsung ngambil Jadi kaya raya. betul. Chelsea jadi klub kaya raya. Mau sih yang Mau, jadi sebenarnya Ranieri sih sebenarnya yang ya. membangun dinasti dulu itu memang Ranieri dulu. Ranieri Betul, yang cuman bawa memang kerangka.
kesempatan emas hadirnya itu ya di tanganmu. Betul. Uang dikasih, pemain udah jadi gitu ya, dan melengkapi Lengkap datang banget. langsung 3 dari Portugal. Depo datang, Ya, kalau datang Ferreira datang. ya diambilin lah anak didik dia ya. Apakah Mourinho hebat? Buat saya hebat. Hebat. Dan Porto. langsung juara. Porto juara, di Chelsea, Chelsea yang juara, juara. pindah ke Inter juara, Pindah ke Madrid juara Juara. juga, ada liganya satu ya. Betul. Balik lagi ke Chelsea, Copa del juara Rey. lagi. Juara lagi. Oke. Cuman mungkin akhir-akhir Nah. ini yang sedikit menurun, tapi masih apa ya, tuahnya masih ada. Jadi gaya permainan Mourinho itu di generasi sekarang sudah ketebak cara Betul. memecah tim Mourinho itu seperti apa. Karena Mourinho mah nggak menarik kalau untuk ditonton. Teman-teman mungkin akan membosankan, boring. jarang Mourinho Gol indah menang. juga enggak lah, nggak perlu. Menang 3-0 tuh udah hebat gitu ya. Makanya pas kemarin bisa menang berapa mah? 6-1 ya. 6-1. Wah. Dan salah satu yang bisa mecahin Tiki Taka Barca ya Mourinho ya. Ya, jadi Bisa tapi saya nggak ini Mang ya. Ya. Kalau kita ngelihat sejarah Madrid Barca di tanganmu mah sering kalah, jujur Ya. aja sering kalah, tapi Ya. ada aja menang. Bisa menang. Contoh di Inter bisa menang Nah. ya. Oke lah, cukup lah Mourinho ya. Skip. Teman-teman bisa lihat pokoknya di channel lain Next. atau apa. Oke, next Pep Guardiola. Ini juga bawa gaya main baru untuk dunia sepak bola modern. Oh, Kenapa barunya? Tiki Taka ini. Siapa sih orang yang nggak tahu Tiki Taka sekarang? nah itu si Pep ini nih. Pep Guardiola Pep ini nih, Guardiola ini. yang apa ya? Ibarat dulu kita tahu Tiki Taka itu kayak apa ya, sistemnya kayak ucing bola lah. Yes. Ucing bola. Betul. Kalau teman-teman tahu ucing bola tuh, bola itu cepat ya, satu Jadi, kalau satu bahasa, sentuhan, satu iya. sentuhan, Bahasa di dunia Betul. pemain mah 1 sentuhan atau maksimal 2 sentuhan. dua sentuhan, dan harus Moving. mendekati Harus teman-teman. moving. Jadi yang teman-teman lain. wah mainnya polanya Triangle lah, triangle sangat ya. tinggi ya. Betul. Temponya tinggi. Temponya tinggi dan possession ya, udah pasti possession sih. Nah, Yang kalau bicara teknik Pep utama. yang saya mungkin saya nggak suka Hmm. ya. Kalau kita bicara setiap tim yang dia menang, yang dipegang pasti juara. Juara, betul. Pasti. Cuma yang saya nggak suka adalah timnya pasti punya uang. Betul. Selalu punya uang. Karena untuk Pep mendukung. harus mengakomodasi pemain-pemain yang dia mau. Nah, harus, kurangnya wajib ya. Kurangnya Pep Hmm. buat saya adalah dia belum terbukti kalau melatih tim kecil. Betul. Beda kayak mau ya, mau Beda mau ibarat bisa beli ya, pemain yang contohnya Porto bisa iya, juara. betul. Di Inter dengan skuad seadanya Ya. dia bisa membeli pemain debut dulu gitu ya. Sedangkan Pep ini pindah Wajib. pindah ke Munchen? Munchen udah Tahu. jadi, tapi udah jadi Udah jadi. dengan skuad yang mahal. Ya gampang Apalagi gitu pas ke ngerakitnya. City nuntut. Apalagi ke City yang Nuntut duitnya unlimited. unlimited dan ngalir duitnya itu gampang. Jadi Pep yang minta A dapat, minta B Dikasih. dapat. Dan tapi Pep yang saya tahu gitu ya, dia pindah tim yang dirombak pertama itu back. Karena katanya back itu kuncinya. Benar sih. Pep Untuk itu membuild up ya. nge-build up dari pertahanan. termasuk dari kiper. Kiper pasti jadi utama Pep untuk Bahkan seorang tetap- Johar aja yang kiper utama Betul. bisa dibuat. Datangnya seorang kiper cuma Ederson. Claudio Bravo dulu. Oh, kalau dia Bravo dulu Gak bagus. Tapi nggak bagus. Johar buang. Mm-mm. Padahal tuh Johar itu kiper wah pada zamannya gitu. Betul. Bagusnya tuh. Sekarang Ederson ya, di mana nah Pep juga ngebawa kiper itu harus bisa build up serangan. Termasuk umpannya harus akurat. Nah. Passing dari kiper harus akurat ke depan. Teman-teman sekarang ngelihat nantinya kiper ngoper ke back pasti gitu, nggak pernah langsung ke depan, jarang gitu, Hmm. kecuali emang ketinggalan ya Betul. posisi atau apa. Tapi nggak boleh kayaknya Pep itu kiper langsung nendang ke depan, kecuali emang benar-benar kelihatan mau apa ya, visinya mau nyerang gitu. Yes. Mayoritas pasti ngoper ke belakang lagi, build up dari belakang lagi. Ya. Pokoknya ya bawa apa ya, perubahan baru di era sepak bola modern sih menurut saya. Oke lah, next man. Next kita pindah ke Simeone. Ini juga Nah, salah satu kalau saya favorit sih ya. favorit ya. Favorit Kenapa? ya, Simeone. Dari awal mainnya minimal saya pernah nonton Simeone. Meskipun belum pindah ya timnya. Maksudnya dia belum Dia pindah, belum pindah tim, tapi ATM. kita masukin ya. Termasuk kenapa? Pialanya ada satu dan salah satu pelatih yang bisa memecah dominasinya Barca Ya. sama Madrid yang secara tabel duitnya unlimited ya, Unlimited atau minimal harus kuat lah. dan ngalir ya. Dan Ngalir ke dalam artian gini. Si ATM ini dari tim yang bisa dibilang papan tengah juga enggak, dulu mah papan tengah Valencia lah, Sevilla Ya, dan kawan-kawan. Ini ATM bisa ngerangkak ke posisi 3 yang konsisten konsisten dan Selama akhirnya juara mulai. satu dekade terakhir ya, betul. Prestasi buat saya itu pas masuk final Liga Champions. Liga Champions dan juara. itu. Dan juara Liga ya tadi Pak. Hmm. Ya itu Pak. Gaya mainnya gimana? Gaya Bang? mainnya coba Spartan. Spartan. Pokoknya stamina harus full dan pemain rolling tuh gimana? Dan siapapun yang dipasang, entah menurut kita, oh itu mah pemain cadangan, Betul. nggak berlaku di Atletico. Dan Simeone ini tegasnya gini, pemain mau pindah aja,
kita bisa dapat tidak menutup jalan kalau misalkan, tapi dalam baik-baik ya, bukan silakan pergi enggak. Kalau kamu bisa berkarir lebih baik di sana, silakan. Dan diterima ya, biasanya balik lagi, ada yang balik lagi. Contoh, Betul. Diego Costa, Torres, Morata. Morata. Itu kan nama-nama yang udah pergi, pulang lagi. Carrasco. Iya, Morata nggak pulang lagi Pak. Morata kan dari Oh iya, sorry, Madrid. maaf. Real Madrid ya. Iya. Tapi balik lagi diterima secara baik ya. Secara baik. Ya balik lagi si apa ya, nggak mengandalkan skill pemain, maksudnya ketergantungan dengan satu pemain enggak, justru dia bisa membuat pemain menjadi hebat ya. Hebat. Contoh Godin, betul. Terus sekarang nama-nama Koke, Saul ya, Juan Fran itu kan nama-nama yang udah habis pada umurnya sebenarnya, cuma jadi jago gitu. Jadi jago. Dulu ada kaptennya tuh yang saya suka, Miranda. Bukan Pak. Oh ini si Yang ini ya, si Gabi. Yeah. Itu juga salah satu jadi bagus gitu di tangan Simeone. Gimana? Simeone ya tangannya dingin. Banyak juga pemain diorbitkan ya, contoh Courtois ya, itu kan orbitan. Dan salah satu yang bagus itu dia ikut selebrasi ya. Ya, betul. Ingat selebrasi ini ya Mourinho dulu ya. Awalnya, tapi sekarang udah baik-baik lah dia. Dan saya sukanya si Simeone gaya berpakaiannya. Ya, saya suka lah. Masih kayak anak muda. Ya sama lah kayak Pep siapa tapi apa ya, garangnya sih. Garangnya Simeone nggak hilang. Yes. Mau dia mau sampai tua juga masih galaknya tuh. Seperti pas main aja gimana? Nggak takut kartu merah, dulu ya. Jadi pas juga pernah Simeone mah itu ya, mungkin itu yang bikin plus buat kita ya. Oke, kita pindah ke Jurgen Klopp. The normal one. Atau apa Rockestra? Apa ya? Dia apa ya? Lupa lah sebutannya ada lah. Ya pas saya sih nonton normal one ya. Tapi kita udah nonton dia di zaman Dortmund ya. Dari zaman Dortmund. Nah ini juga balik lagi, mungkin mirip-mirip Simeone menurut saya ya. Maksudnya membuat Dortmund jadi super power gitu. Betul. Ya. Dortmund itu tim hebat di Jerman. Pernah ada masalah dengan keuangan, harus menjual pemain-pemainnya dengan pemain seadanya, tiba-tiba muncul lagi, naik lagi ke atas di tangan Jurgen Klopp. Dan ini dapat juara Liga. Betul. Dan ini menjadi salah satu yang apa ya, luar biasanya apa? Karena waktu itu ya era Munchen susah, dominasinya terlalu kuat. Tapi Dortmund bisa juara di situ dan nemu pemain-pemain berbakat. Contoh Götze ya, Nuri Sahin, Lewandowski, Mkhitaryan, Shinji Kagawa. Dan backnya Piszczek yang kayak gitulah. Hamal itu besar di tangan. Dan kipernya siapa? Enggak, Badan Salarna bawaan ya, udah dari zaman itu. Jadi itu salah satu pemain yang masih bertahan dengan kondisi keuangan yang ripuh gitu. Dan gaya mainnya yaitu sebutannya gegenpressing, di mana ini tuh nge-press apa ya? Lawan supaya nggak bisa ngumpan. Pokoknya nge-press benar-benar sampai kiper. Betul. Yang larinya kalau bisa kenceng di depannya. Jadi nge-press sampai kiper kebingungan, cetak gol, kesalahan, cetak gol. Dan yang saya suka dari Klopp, selebrasinya termasuk yang berapi-api dan menyemangati pemainnya. Betul. Jadi kalau saya boleh komparasi, dan pindah ke Liverpool ya, membawa tua. Awalnya diginiin, awalnya 2 musim awal itu susah ya, dia nggak dapat apa-apa. Wah ini gimana, apalagi waktu Real Madrid ya, runner up dia nggak juara. Wah termasuk pembelian yang salah tuh Karius. Itu kan Karius lah, apalah, udahlah ganti. Sekarang enggak, sekarang membuktikan dan Liga Champions dan akhirnya Liga Inggris, dan menemukan Firmino di formasinya di false nine. Mane jadi bagus, Salah ditakutin, Van Dijk yang tadinya enggak, Van Dijk dibeli mahal buat apa gitu taunya. Sekarang ya iya jadi back termahal, Alisson, terus nama-nama baru TAA ya. Ketika disupport dengan uang pun dia tahu pemain-pemain yang dia butuhin gitu. Dan dia bisa mengorbitkan pemain, itu yang kita suka dari seorang Klopp. Dan dominasi apa ya, akhir penantian 30 tahun si Liverpool terpecahkan oleh Jurgen Klopp, the normal one. Jadi kesimpulan, Mamang suka siapa? Saya Pep Guardiola. Kalau saya cinta Tiki Taka ya. Kalau saya sih mungkin sekarang Mourinho. Ya lagi suka Simeone ya. Pengen Simeone ke Inter. Tapi saya juga suka Simeone ya karena Spartannya ini. Tapi balik lagi teman-teman juga bisa ya menambahkan, atau teman-teman kalau punya pendapat atau kebanggaan tersendiri. Punya opini tolong ramekan di komen ya. Oke ya. Sementara dari kita itu dulu untuk bahas pelatih malam ini. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan bandel. Oke, komen, like, share, sebar ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di BAT Bola adalah Teman. Dadah.